Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqq bi'idnihi wasirajan munira. An'amanna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pembimbing saya, Dr. Edi MPD, dan juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Terima kasih teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan praktek lapangan profesi keguruan yang telah saya laksanakan secara pribadi. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pengalaman dan pembelajaran yang saya peroleh selama PLPK berlangsung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah dengan NIM 22010040. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di STAI Sirajul Falah Bogor. PLPK ini merupakan salah satu bagian penting dari proses pembelajaran saya di STAI Sirajul Falah Bogor, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman secara nyata dalam mengajar dan mempraktikkan teori yang telah saya pelajari selama perkuliahan. Kemudian, PLPK ini bertujuan untuk melatih kami sebagai calon guru agar dapat lebih siap menghadapi dunia pendidikan. Kami ditugaskan untuk mengajar secara langsung di sekolah dan memberikan kontribusi secara nyata melalui kegiatan belajar mengajar, bimbingan, dan juga evaluasi. PLPK ini saya laksanakan di Sekolah SMP Negeri 4 Cepiring yang berlokasi di Desa Kalirandu Gede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 29 Juli hingga 28 Oktober. Saya di sini bertugas mengajar di kelas 8 dengan jumlah siswa sekitar 33 anak. Kelas ini terdiri dari siswa-siswi yang memiliki kemampuan belajar yang bervariasi, dengan minat dan motivasi yang berbeda-beda tentunya. Tugas saya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar semua siswa dapat memahami materi secara baik dan benar. Sebelum saya masuk pada penjelasan perencanaan pembelajaran, saya mohon izin untuk menampilkan sedikit cuplikan video singkat ketika proses pembelajaran berlangsung. Raihlah cita dan harapan, satukan semangat dan bulatkan tekadmu, wujudkan segala cita impianmu. Merah darahku, semangat jiwaku, pada tahap awal, saya melakukan perencanaan pembelajaran dengan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa yang disebut dengan RPP. Dalam penyusunan RPP ini, saya memastikan untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan target kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Saya juga memperhatikan metode yang akan digunakan agar sesuai dengan karakteristik kelas yang saya ajar. Misalnya, saya memilih metode diskusi kelompok untuk materi yang membutuhkan interaksi dan pemahaman konsep yang lebih mendalam, serta media pembelajaran visual untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah.
Kemudian dalam proses mengajar ini saya menyampaikan materi sesuai jadwal pelajaran yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan juga sudah disepakati oleh saya pribadi. Hal ini memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Saya mulai dengan memberikan penjelasan singkat tentang materi, kemudian mengajak siswa untuk berdiskusi agar mereka lebih terlibat dan memahami materi secara menyeluruh. Saat mengajar, saya juga menggunakan beberapa teknik seperti tanya jawab untuk menguji pemahaman mereka, serta memberikan contoh-contoh konkret yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini bertujuan agar materi terasa lebih dekat dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian untuk penilaian dan evaluasinya, setelah proses pembelajaran selesai, saya melakukan penilaian dan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Salah satu metode evaluasi yang saya gunakan adalah pemberian tugas individu dan ulangan harian. Tugas ini membantu saya melihat sejauh mana siswa mampu mengaplikasikan konsep yang telah diajari, serta memberi saya gambaran tentang aspek mana yang perlu diperkuat lagi. Selain itu, saya juga memberikan umpan balik langsung pada setiap tugas yang mereka kerjakan agar harapannya mereka dapat mengetahui letak kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta memperbaiki cara belajar mereka di kesempatan berikutnya. Kemudian, pada bimbingan dan konseling ini, selain belajar mengajar, saya juga berperan dalam memberikan bimbingan dan konseling bagi siswa yang membutuhkan dalam hal akademik maupun non-akademik. Saya meluangkan waktu untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Misalnya, contoh, melalui kelas tambahan atau sesi belajar individu. Saya juga menyediakan waktu untuk mendengarkan masalah-masalah pribadi mereka yang mungkin mempengaruhi proses belajar mereka, seperti rasa kurang percaya diri atau kesulitan dalam mengatur waktu belajar bisa menjadi hambatan beberapa siswa tertentu. Melalui bimbingan ini, saya berharap dapat membantu mereka mengatasi hambatan yang mengganggu pembelajaran, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih efektif dan meraih hasil yang lebih baik. Tentunya, dalam melaksanakan PLPK ini, saya juga menghadapi beberapa hambatan dan tantangan. Salah satunya, tantangan yang saya alami adalah yang pertama, sebagai mahasiswa, saya memahami bahwa saya masih awam sekali dalam menyampaikan konsep. Saya menyadari bahwa materi yang saya sampaikan seringkali belum bisa runtut atau efektif. Untuk mengatasi masalah ini, penting sekali bagi saya untuk melakukan persiapan yang lebih matang sebelum mengajar. Mengembangkan kemampuan menyampaikan materi dapat dilakukan dengan cara berlatih seperti ini ya, berlatih menggunakan kamera atau rekaman video, atau berlatih dengan teman sejawat. Ini bisa menjadi alat evaluasi diri. Selain itu, saya bisa memanfaatkan teknik pembelajaran yang lebih variatif, seperti penggunaan mind mapping untuk merencanakan alur penyampaian materi. Nah, dengan ini saya dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan secara sistematis dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua, salah satu tantangan yang saya alami adalah mengkondisikan siswa. Mengkondisikan siswa dalam proses pembelajaran ini, terutama ketika banyak siswa yang tidak memperhatikan saat penjelasan berlangsung. Itu untuk mengatasinya, saya perlu mengembangkan strategi pengelolaan kelas yang lebih baik lagi. Salah satu solusi adalah dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya contoh,
Misalnya contoh melalui diskusi kelompok atau kegiatan interaktif yang memerlukan partisipasi mereka. Nah, selain itu memberikan reward atau penghargaan kecil bagi siswa yang aktif dapat meningkatkan motivasi mereka untuk memperhatikan. Penting sekali untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan ini, di mana siswa merasa aman dan bertanya, juga berkontribusi secara nyata. Namun, dengan bimbingan guru pamong dan juga dosen pembimbing, usaha saya yang terus belajar, saya dapat menemukan berbagai solusi dalam mengatasi berbagai masalah tersebut. Kemudian pencapaian yang saya dapatkan dan juga pengalaman positif yang saya dapatkan ketika PLPK, salah satunya yaitu adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi kelas dan meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Saya juga merasa sangat senang karena dapat berinteraksi secara langsung dengan siswa dan melihat perkembangan belajar mereka dari waktu ke waktu. Kemudian melalui PLPK ini, pelajaran yang saya dapat yaitu saya belajar pentingnya kesiapan, fleksibilitas, dan juga kemampuan komunikasi dalam mengajar. Pengalaman ini memberikan saya bekal untuk menghadapi situasi yang mungkin akan saya hadapi di masa depan sebagai seorang guru. Kemudian sebagai penutupnya, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa PLPK ini sangat bermanfaat sekali bagi kami seorang mahasiswa. Dalam bentuk kemampuan dan karakter saya sebagai seorang calon pendidik, saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada dosen pembimbing, kepada Kaprodi PAI saya, kepada guru pamong dan juga seluruh guru-guru di sekolah SMP Negeri 4 Cepiring, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses pelaksanaan PLPK saya. Terima kasih banyak atas bimbingannya, terima kasih banyak atas arahannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Meskipun PLPK ini saya menjalankan secara mandiri, namun alhamdulillah segala hambatan itu selalu menemukan solusinya dengan tepat. Demikian laporan PLPK yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.